apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan kembali terjadi di jalur maut di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo. Sebuah truk menghantam tebing untuk menghindari truk menabrak kerumunan warga. Karena malu, seorang buruh pabrik perempuan tega membunuh dan membuang bayi hasil hubungan tanpa ikatan pernikahan dengan sesama buruh di Kabupaten Semarang. Kopda Eri Dwi Priyambodo, korban ledakan amunisi kadaluarsa, dimakamkan secara militer di kampung halamannya di Temanggung. Informasi pertama, diduga karena remblong, sebuah tronton bermuatan semen cair menabrak tebing di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Selasa sore. Kondisi jalan yang menikung dan menurun membuat jalan ini dikenal horor karena sebelumnya 12 orang tewas akibat angkutan yang ditumpangi para korban dihantam truk tronton. Jalan menikung dan menurun di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, kembali meminta korban. Kali ini sebuah truk bermuatan semen cair menghantam tebing akibat remblong Selasa sore. Sebelumnya sepekan lalu, 12 anggota rombongan guru TK asal Magelang meninggal di sini setelah angkutan yang mereka tumpangi ditabrak truk tronton. Beruntung kali ini tidak jatuh korban jiwa, sopir hanya menderita luka ringan, namun bagian depan truk rusak berat. Informasi sempat tadi ada doa bersama saat kejadian awal itu kan pernah terjadi, dan itu kan supir menghindar, dan itu sejelaskan apa benar, dan? Ya, informasi dari warga sekitar memang pada saat itu di lokasi kejadian kemarin yang tanggal 7 kemarin itu ada dari guru SD temannya almarhumah yang meninggal itu melaksanakan doa bersama di lokasi kejadian. Namun demikian, alhamdulillah dengan sikap dari pengemudi dan dari warga ada yang berteriak kanan, artinya dia banting ke kanan, dan alhamdulillah supir pun tidak mengalami luka-luka dan tidak ada korban jiwa. Nah, untuk saat ini tindak lanjutnya seperti apa, Om? Untuk saat ini kita masih mengamankan TKP dan ini kita berupaya untuk memindahkan muatan yang ada di dalam tank. Untuk muatan. Kecelakaan tunggal terjadi saat truk melaju dari arah Magelang menuju Banjarnegara. Diduga karena remblong, truk hilang kendali dan oleng. Beruntung sopir sigap karena pada sisi kiri jalan warga sedang mengadakan doa bersama untuk korban kecelakaan sebelumnya. Sopir akhirnya memutuskan membuang setir ke kanan sehingga menghantam tebing lalu truk terguling. Buang kanan itu. Oh, tapi sebelumnya kendaraannya Mas yang dibawa Mas itu udah blong ya? Remnya? Blongnya itu dari tanjakan yang situ loh, Pak. Oh. Yang mana itu yang mau arah ke Wonosobo itu loh, yang tikungan ke arah Wonosobo. Oh, itu udah merasakan ada rem blong? Iya, udah nggak bisa, itu saya Andre udah nggak bisa, nggak mau. Mas sendiri saat membawa kendaraan itu sendiri atau dengan siapa, Mas? Sendiri, Sendiri, Mas? kendaraan sendiri. Dengan muatan apa, Mas? Semen curah, Pak. Dari mana mau kemana? Dari Tuban mau ke Banjarnegara. Kasus kecelakaan ini ditangani Kepolisian Resor Purworejo. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo. Pelajar SMK Negeri 2 Pati meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit. Ia sebelumnya mengalami luka berat akibat tawuran antar pelajar. Suasana duka menyelimuti kediaman Bagus Andika di Desa Panggung Royom, Kecamatan Wedari Jaksa Pati. Andika dinyatakan meninggal pada Selasa dini hari setelah sempat dirawat selama 4 hari di RSUD RA Suwondo. Kemarin sudah dioperasi ya. Dioperasi di rumah sakit RSUD Pati. Suwondo ya, Pak? Dinyatakan meninggal pukul berapa dan tiba di rumah jam berapa? Kira-kira tadi sekitar jam 3:30. Tiba di sini? Enggak meninggalnya. Baru jam 5:30 diumumkan di masjid bahwa Andika meninggal. Di mata masyarakat, Andika merupakan anak yang baik. Sehari-hari ia sering pergi ke sawah untuk membantu perekonomian keluarga. Sebab Andika berasal dari keluarga kurang mampu. Mas Bagus Andika memang keluarga tidak mampu. Juga di sana sudah ada keluarga miskin. Anak itu memang baik karena lokasi sini lokasi pertanian, mungkin ya ikut membantu saudaranya, ibunya, ibu ngarit piye nggih.
Pada 9 Mei kemarin, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Pati Gembong, tepatnya Desa Mukti Harjo. Tawuran itu menyebabkan Andika luka berat sampai akhirnya meregang nyawa. Polisi masih menyelidiki kasus tawuran berujung maut itu. Rawat juga Pak nggih. Kemarin. Arif Nur melaporkan dari Pati. Diduga karena malu memiliki anak di luar hubungan pernikahan, seorang buruh perempuan di Kabupaten Semarang tega membunuh dan membuang bayinya sendiri. Bayi tak berdosa ini merupakan hasil hubungan asmara tanpa ikatan pernikahan dengan rekan prianya, yaitu sesama buruh. Buruh pabrik bernama Pariah asal Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang kini harus menanggung malu 2 kali. Setelah membunuh dan membuang buah hatinya, kini ia harus menjalani hukuman. Kasus terbongkar pada tanggal 6 Mei lalu. Seorang pencari barang bekas bernama Sutrisno menemukan bayi dalam kantong plastik di semak-semak dekat tol di Jalan Kalijali, Barukan, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran. Bayi diduga baru dilahirkan karena terdapat plasenta. Berdasarkan penyelidikan dan keterangan saksi, bayi tersebut ternyata anak kandung Pariah. Ia melahirkan sendirian di rumahnya pada 4 Mei lalu. Karena tidak mau menanggung malu, ia membunuh lalu membuang bayi tak berdosa itu di samping jalan tol yang sepi. Bayi tersebut merupakan hasil hubungan tanpa ikatan pernikahan dengan pria lain yang juga rekan kerja di pabrik. Bekerja di tempat yang sama dengan yang bersangkutan. Sudah punya anak sebelumnya, Bu? Sebelumnya sudah pernah punya anak 2 orang dari pernikahan 2 kali. Yang pertama 1 anak dengan satu suami yang pertama, kemudian yang kedua dengan suami kedua memiliki 1 anak. Polisi menyita barang bukti motor, tikar, baju, dan tas plastik yang digunakan untuk membunuh dan membuang bayi. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.